Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak kampus YIN yang sangat saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih bisa berjumpa kembali pada kajian kita, Kitab Fathul Qorib. Semoga kajian kita membawa manfaat, keberkahan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil muallif wa ila hadrati masyaikhina wa asatidina wa talamidina wa talamidatina lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa syaraitu wujubil jum'ati utai piro-piro syarat wajib jum'ah iku sab'atu asya'a, pitu piro-piro suwiji-wiji. Rupane pitu mau, rupane al-islamu Islam, wal hurriyatu lan merdeka, wal bulughu lan baligh, wal aqlu lan duweni akal, wa dzukuratu lan duweni lan sifat lanang, wasihatu lan waras, wal istitonu lan omah-omah. Wa syaraitu fi'liha, utawi piro-piro syarat ngelakoni jum'ah iku salasatun ono telu. Rupane antakuna yen to ono opo albaladu negara iku misron rupa kutha au qaryatan utawa desa. Wa ayakuna lan yen to ana apa al adadu wilangan iku arba'ina 40, to wong 40 min ahlil jumu'ati saking ahli Jum'ah. Wa ayakuna lan yen to ana apa al waktu-waktu iku baqiyan kang tetep. Fa in kharaja mongko lamun metu apa al waktu-waktu au dimat utawa den sepekaken apa asyurutu piro-piro syarat suliat mongko den lakoni apa Jum'ah zuhron ing dadi salat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sini dulu saya jelaskan. Pasal ini atau pertemuan ini kita membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan sholat Jum'ah. Ada yang harus dipenuhi di dalam sholat Jum'ah itu. Di sini disampaikan wa syaraitu wujubil jum'ati sab'atu asya. Syarat-syarat wajib Jum'ah itu ada 7. Artinya perkara ini harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan sholat Jum'ah. Kalau 7 ini tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Yang pertama apa? Yang pertama al-Islam. Pertama harus Islam dulu. Orang yang tidak orang yang tidak beragama Islam, maka tidak ada kewajiban sama sekali untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Ini. Wal hurriyatu dan merdeka. Harus merdeka orangnya. Artinya dia tidak dalam posisi sebagai seorang budak. Ini. Wal bulughu wal aqlu, dia balik serta berakal. Dia balik serta berakal. Wal dzukuratu dan harus laki-laki. Artinya balik dan berakal itu artinya orang ini punya kewajiban sholat Jum'ah manakala dia memang orangnya sudah cukup umur dan juga tidak dalam keadaan gila ataupun yang lain. Loh, uang itu orang mungkin saja umurnya sudah 30, berarti statusnya sudah balik. Tapi ketika dia akalnya tidak sempurna, berarti dia gila, berarti tidak disebut mukallaf. Umurnya sudah sampai, tapi akalnya tidak sampai. Atau ada orang yang akalnya benar, anak yang umur
8 tahun, 9 tahun, benar, akalnya benar, tapi dia belum balik. Maka yang demikian ini juga tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah Jum'ah. Ini, jadi syarat balik dan berakal ini harus terpenuhi. Wadzukuratu, dan laki-laki. Artinya orang yang melaksanakan sholat Jum'ah itu harus laki-laki. Andai kata ada jumlah, satu misal nih, jumlah orang yang berpuasa, jumlah orang yang melaksanakan sholat Jumat itu batas minimal 40 orang. Kemudian kurang 3 orang, diambilkan 3 yang perempuan, maka tidak sah. Gak ono iki, ono wong mek gur wong, ono mek wong gur wong 40. Gur ana wong 35, jangke 40 iku ana wong wedok-wedok. Sah apa gak? Menurut pandangan ini tidak sah. Karena pendapat yang shareh, yang kuat itu mengatakan Jumatan itu harus 40 orang laki-laki. Sehingga kalau ada 30 orang laki-laki dan harus dipenuhi menjadi 40 dengan ditambahkan perempuan, maka tidak sah Jumatannya. Perempuan itu perempuan itu tidak bisa ngesahno Jumatan, tapi perempuan itu sah Jumatannya. Artinya begini, kalau di dalam satu kaum itu sudah terpenuhi kuota 40 orang atau 50 orang laki-laki yang melaksanakan Jumatan. Kemudian ada perempuan katakanlah 5 atau sampai 10 orang di kampung itu pengen melok-melok Jumatan. Jadi ada perempuan ikut Jumatan, bagaimana? Boleh dan itu sah. Artinya nek ana wong wedok kepengin Jumatan niku ya gak apa-apa, boleh-boleh saja. Dia Jumatannya tetap sah, tapi perempuan itu tidak bisa ngesahno Jumatan. Artinya tidak boleh menjadi pelengkap dari kekurangan kelompok laki-laki. Ana wong 40, mek gur karek wong 30, sing 10 dijupukno wong wedok, tidak sah. Tapi kalau sudah memenuhi ketentuan 40 orang dan perempuan itu menjadi tambahan, maka wong wedok ngene iki Jumatane sah. Sekaligus ketika perempuan itu Jumatannya itu sudah sah, maka gugur sudah kewajiban mereka untuk melaksanakan sholat duhur. Sekali lagi, perempuan yang sudah mengikuti sholat Jumat, maka gugur sudah kewajiban mereka untuk melaksanakan sholat duhur. Selesai. Wasihatulan waras, artinya memang orangnya sehat. Kalau nggak sehat ya tidak wajib Jumatan. Wal istitonu, dia harus mukim. Sehingga orang yang dalam kondisi musafir itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan Jumatan. Sebagaimana satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, dikatakan la Jum'ata ala musafir. Tidak ada kewajiban Jum'ah atas orang musafir. Dia boleh loh melaksanakan Jumatan, tapi tidak ada hukum wajib. La Jum'ata ala musafirin. Ka'ono Jumatan iku wajib ala musafirin. Jadi musafir itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan Jumatan. Meskipun andai kata mereka melaksanakan Jumatan, itu sah-sah saja dan boleh. Gitu loh. Ini, dan yang harus kita ingat bahwa Jumatan itu sesuatu yang wajib sebagaimana disampaikan Allah dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika diadakan panggilan sholat pada hari Jum'ah, maka bergegaslah kalian untuk melaksanakan. Jadi memang hukumnya wajib. Dan ini berlaku untuk tiap orang. Berbeda dengan jamaah. Hukum jamaah itu ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Tapi kalau Jumatan, gak ono meneh. Ittifaq, semua orang sepakat bahwa ia wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu fi'liha salasatun.
Syarat pelaksanaan. Nah, kalau tadi itu syarat wajib. Orang wajib Jumatan itu ketika begini. Lah, ini syarat pelaksanaan Jum'ah itu ada 3. Pertama, antakunal baladu misron atau qaryatan. Jadi tempatnya Jumat itu harus di satu kampung. Sak kampung siji, sak kampung siji, sak kampung siji. Apa boleh sak kampung loro? Boleh dengan beberapa catatan. Jadi umpama anak satu kampung itu diadakan satu kampung diadakan 2 Jumatan. Boleh apa tidak? Boleh, tapi dengan beberapa catatan. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa pelaksanaan Jumatan itu berada di satu kampung, di satu desa. Nang dukuan, nek dukuh, maka itu boleh. Itu yang pertama. Kedua, wa ayakunal adadu arba'ina min ahlil Jum'ati. Bilangan atau jumlah dari orang yang melaksanakan Jumatan itu minimal 40 orang. Ini ya. Jadi minimal 40 orang. Kurang dari itu bagaimana? Tidak sah kecuali menurut satu pendapat yang lain. Gitu loh. Tapi kalau kita menggunakan pandangan mayoritas dari Imam Asy-Syafi'i, maka hukum melaksanakan Jumatan itu jumlah penduduknya, jumlah peserta Jumatan itu harus 40 orang. Oke. Wa ayakunal waktu bagian. Waktunya harus masih ada. Artinya pelaksanaan Jumat itu harus di waktu zuhur. Waktunya masih ada. Nah, mulai katakanlah Jumatan dilaksanakan jam 12. Boleh? Boleh. Jumatan dilaksanakan jam 1. Boleh? Boleh. Jumatan dilaksanakan jam 2. Boleh? Boleh. Karena waktunya masih ada waktu di waktu zuhur. Jadi pokok selama masih di waktu zuhur dan mencukupi untuk pelaksanaan 2 khutbah sekaligus pelaksanaan sholat Jum'ah, maka dilaksanakan sholat Jum'ah. Tapi wa inka fa in kharajal waktu audimat asyurut suliyad dhuhran. Kalau memang waktunya sudah keluar, waktunya sudah keluar, zuhurnya pelaksanaan Jumat itu mau Jumatan itu sudah jam 3 sore. Wah, ini yo gak iso dianekno Jumatan. Atau syaratnya tidak terpenuhi. Satu misal nih, penjumlah peserta Jumatan hanya 30 orang. Bagaimana? Ya gak oleh. Maka kalau sudah ini terjadi suliyat dhuhran, maka pelaksanaannya diganti dengan sholat zuhur, tidak lagi menjadi sholat Jum'ah karena memang tidak memenuhi ketentuan dari pelaksanaan sholat Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduha utai piro-piro fardune Jum'ah iku salah satu asya'a telu piro-piro suwiji-wiji. Rupane khutbatani, khutbah loro. Yakumu kang ngadeg sapa khatib fihima ing dalem khutbatani. Khatib utawa wong kang khutbah. Wa jelisulan lungguh sapa khatib tegese wong kang khutbah bainahuma ing dalem antarane khutbatani. Wa antusalla lan den lakoni lan yen to den lakoni apa Jum'ah rakaataini kelawan 2 rakaat fi jamaatin ing dalem fi jamaatin ing dalem berjamaah. Fi jamaatin ing dalem berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai atuha utawi sunnah hayati Jum'ah. Wahai atuha utawi sunnah hayati Jum'ah iku arbaun onok 4. Rupane 4 mau, rupane al-ghuslu adus, watang di full jasadi, lan bersihaken awak, walub susiyabi lan nganggo piro-piro kelambi, albidi kang putih, wa akhdudufri lan ngetoki kuku, watibu lan nganggo wangen-wangen. Wa yustahabbu lan den sunahaken apa al insatu neng klengaken.
nengklengaken ki ngrungokne kanthi temenan. Fi halil khutbati ing dalem tingkai khutbah. Waman utawi sapa wonge iku dakhala mlebu sapa man ing masjid wal imamu halih utawi imam iku yaktubu lagi khutbah sapa imam shalla mongko salat sapa man rakaataini kelawan 2 rakaat khafifataini kang gelis karone summa yajlisu nuli lungguh sapa man. Oke. Lanjutannya Bismillahirrahmanirrahim. Fardu dari wa faraiduha salah satu asya. Fardu dari sholat Jum'ah itu ada 3. Pertama, khutbatani yaqumu fihima wajlisu bainahuma. Pertama 2 khutbah. Yang pelaksanaannya imam ini harus berdiri. Baik itu khutbah pertama maupun di dalam khutbah kedua. Wajlisu bainahuma. Duduk di antara 2 khutbah. Wajib ini. Jadi kalau ada orang lupa di dalam khutbah kok lupa sampai dia ndak duduk, maka harus diulang itu khutbahnya. Karena dianggap tidak sah pelaksanaan khutbah. Oke. Wa antu sholla rakaataini fi jama'atin. Sholat Jum'ah itu harus dilaksanakan secara berjamaah dengan 2 rakaat. Bahkan imam ini wajib. Ya. Bahkan imam itu wajib untuk niat menjadi imam di dalam pelaksanaan sholat Jum'ah. Karena apa? Hukum di dalam jamaah, hukum jamaah Jum'ah itu hukumnya adalah wajib tanpa terkecuali. Baik imam maupun makmum harus sama-sama niat jamaah. Jadi ini seperti itu. Dilaksanakan secara berjamaah. Ini. Kalau ingin lebih jelas apa itu rukun-rukun khutbah komplitnya ya silahkan dibuka dalam kitab syarah-syarah. Kalau di sini saya jelaskan nanti terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kaitannya dengan Jum'ah. Kalau ingin tahu rukun-rukun khutbah itu apa Pak Ustadz? Ya nanti ada babnya sendiri ya. Wa hay'atuha arba'un. Nah, sunnah-sunnah hay'ah di dalam Jum'ah itu ada 4. Pertama al-huslu. Orang mau Jumatan itu mandi sunnah, mandi itu kayak mandi besar, kerujukan itu sunnah. Watan diful jasadi, membersihkan badan. Walub susia bilbit, memakai baju yang putih. Nah, pada hari Jumat itu sunnah. Wa akhdud tufri, dan memotong kuku. Wa tibunan, dan memakai minyak-minyak, memakai wangi-wangian atau nganggo minyak wangi. Wa yustahabul insat fi hal khutbah, disunahkan untuk mendengarkan dengan sesungguhnya. Insat itu nengklengake ngrungokne dengan temenan. Disunahkan untuk mendengarkan khutbah itu dengan secara sungguh-sungguh pada saat khutbah itu. Jadi begitu imam membaca khutbah, kita sebagai makmum atau orang-orang yang berada di lingkup masjid itu harus benar-benar mendengarkan khutbah itu. Karena memang ada pendapat yang mengatakan cara penak ini, bagaimana hukum bercakap-cakap di saat orang khutbah? Menurut pandangan Asy-Syafi'i, menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i ini juga didukung oleh Imam Malik. Maaf, bukan didukung karena dahuluan Imam Malik ya. Menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i, hukum bercakap-cakap pada saat khutbah itu haram. Ini sebagaimana yang disampaikan pendapat Imam Malik, pendapat Imam Abu Hanifah, demikian juga Imam Ahmad. Jadi mazhab 4 itu secara umum menyatakan bahwa bercakap-cakap pada saat terjadi khutbah itu hukumnya haram. Itu loh. Ini Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan ketika Al-Quran itu dibacakan maka dengarkanlah dan insotlah. Nah ini loh. Sehingga kalau ketika Rasul mengatakan idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu ansit faqad laghauta.
Ketika engkau mengatakan kepada kawanmu pada hari Jum'ah, sementara imam itu sedang khutbah, katakan, kamu mengatakan, meneng, diam. Itu kamu sudah dianggap lago. Kamu sudah dianggap nganggur Jumatannya. Nah ini betapa pentingnya kita mendengarkan khutbah pada saat imam lagi atau imam sedang khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Waman dakhala wal imamu yaktubu sholla rak'ataini khafifataini tsumma yajlis. Barang siapa masuk masjid untuk melaksanakan sholat Jum'ah sementara imam sedang khutbah, bagaimana? Dia pada saat itu dia mendengarkan khutbah atau melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini karena memang ada hadis yang menyatakan begitu. Hadis yang mengatakan idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlisu hatta yusalli rak'atain. Ketika kalian ini masuk masjid, maka janganlah duduk sampai kalian melaksanakan sholat 2 rakaat. Iku sing jenenge sholat tahiyatul masjid. Idza shalla ahadukum al-masjid fala yajlisu hatta yusalli rak'atain. Nah, tapi di satu sisi ada dalil yang mengatakan wong khutbah iku ya rungokno, ojo nglakoni liyane. Ya apa lek ngene bertentangan dua ini. Ulama kemudian mengambil satu kesimpulan dengan berbagai pertimbangan, ya. Beliau para ulama menulis sholat rak'ataini khafifatain. Maka sholat 2 rakaat itu yang lebih dianjurkan kemudian duduk. Jadi orang kok ngrungokno khutbah, nak cepat-cepat wae segera untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, habis itu dia duduk. Ini mungkin pertemuan yang dapat kita lakukan pada saat ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.